Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semoga kalian sehat-sehat ya. Iya Bapak. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Monggo Mbak Dewi. Saya Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Amin. Doa dimulai. Terima kasih Mbak Dewi. Ya Pak. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak. Yang pertama, Mbak Nurul Ayun. Hadir Pak. Nah, hadir. Mbak Salsabila. Hadir. Mbak Dewi Hadir Suwingno. Pak. Mbak Dewi Sulistiawati. Hadir. Semangat sekali Mbak Dewi. Iya dong. Habis makan apa tadi? Makan ayam goreng. Saya nasi goreng Pak. Oh, nasi goreng. Kalau Mbak Salsa? Jengkol Pak. Wah, jengkol. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Mbak Galuh nggak hadir. Kenapa Mbak Dewi? Sakit katanya Pak. Oke, terima kasih Mbak Dewi ya. Iya Bapak. Oke. Sebelum masuk pembelajaran, mari kita nyanyi bersama-sama. Ini kita akan nyanyi Indonesia Pusaka. Apa lo? Apa anak-anak? Hafal. Oke, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Air beta pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Anak-anak Indonesia Pusaka. Ya. Tanah air beta. Beta. Tanah air beta itu maksudnya adalah tanah air kita, saya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kalimat tanah air beta itu karena terdapat proses perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita sebelumnya yang membuat Indonesia merdeka dan menjadi tanah air beta. Pahlawannya namanya beta, Pak. Enggak dong, beta itu sebutan untuk nama lain saya. Itu Oh. beta. Bisa dipahami Pak Devi? Iya. Oke. Sekarang buka LKPD-nya. Yang pertama itu terkait tujuan kegiatan pembelajaran. Bisa dibuka? Tujuan. Ya. Sudah Pak. Nah, di sini nanti kita yang pertama adalah menemukan tentang tokoh pahlawan yaitu Bung Tomo. Terus nanti kalian dapat membaca teks tentang perjuangan Bung Tomo. Lalu kalian dapat menganalisis sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Bung Tomo serta contoh implementasinya dalam kehidupan sehari. Setelah itu baru kalian akan mempresentasikannya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Bapak tadi menyinggung sedikit tentang pahlawan-pahlawan nasional. Ya. Nah, menjadi tanah air beta karena sudah diusahakan oleh mereka-mereka yang sudah berjuang di garis terdepan di pertempuran, entah itu pertempuran secara senjata ataupun secara pikiran. Mereka itu bertempur melawan para penjajah. Nah, salah satu peristiwa yang terbesar pertempuran itu terjadi di kota kita, yaitu kota Surabaya. Betul. Ya. Nah, di sini Bapak mempunyai peta buta. Salah satu anak mungkin bisa, peta buta. Salah satu anak mungkin bisa mencari di mana letak kota Surabaya. Ada yang mau maju ke depan? Biru tas Pak. Sini maju ke depan. Iku Pak.
paling ungu itu Bapak. Merah Sore. Ini Kuning. bisa ditunjukkan Mbak Oh ini. Dewi. Oh iya. Mbak Bisa Dewi. Nah, Ini Mas. Iya, iya. Ini Mas. jawaban Mbak Dewi ada di yang peta berwarna kuning. Ada yang lain? Ayo. Itu yang ungu Mbak Dewi. Aku. Boleh, boleh. Jangan. Aku Ya. karena saya suka warna orang saya ini saja. Mas Salsa, Sama kayak Mbak Dewi. sama kayak Mbak Dewi. Kalau Mbak Turut lah yuk. Ini warna hijau saja. Oke, silakan. Turut lah yuk. Kembali bukan. Nah. Oke, jadi Mbak Dewi menjawab Surabaya berada di sini. Betul. Iya, benar. Mbak Devi sama Mbak Salsa di sini. Ah, ya, Terus ya. Mbak ya. Pramulayun di sini. Kita cek apakah benar. Oke. Kita next. Kalau benar dapat hadiah Bapak. Tidak dong. Bisa join. Ya, maaf. Salah semua. Jawaban anak-anak tadi apa ada yang benar? Iya. Mbak Devi tadi menunjukkan Jombang. Wah, Mbak Dewi itu tadi Nganjuk. Terus Mbak Turan Lain tadi kota Kediri. Jadi jawabannya ada yang benar. Kota Surabaya berada di sebelah sini pinggir laut. Dekat dengan Pulau Madura. aku tidurnya dari sini. Dekat dengan Pulau Madura. Itu kota Surabaya. Iya Pak, nenek saya orang Madura Pak. Buyut saya orang Madura. Bisa dipahami? Sa. Oke, pertempuran di Surabaya itu terjadi pada tanggal 10 November 1945. Itu Ya, betul. terjadi sangat semangat Mbak Dewi, luar biasa. Itu terjadi gencatan dari Inggris, gencatan senjata, karena mereka tidak mengakui bahwa Indonesia telah merdeka pada tahun tersebut. Maka perang di Surabaya pun terjadi. Ini adalah gambaran perang pada saat zaman dulu, yaitu 1945. Nah, gencatan senjata ada yang pakai tank, terus pesawat terbang, dan mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, next. Salah satu tokoh yang memproklamirkan semangat daya juang tinggi yaitu Bung Tomo. Yes, Sutomo. Beliau ini lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 dan meninggal pada tanggal 7 Oktober 1981. Ya, bisa dibacakan salah satu, Mbak Devi? Saya. Ya, boleh. Bung Tomo adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin militer Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia yang dikenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya, Jawa Timur, Hindia Belanda. Ya. Dan meninggal di usia 61 tahun pada tanggal 7 Oktober 1981 di Padang Arafah, Arab Saudi. Sudah, Oke, Bapak. terima kasih Mbak Devi, teman-teman Mbak Devi. Yeay. Luar biasa, Mbak Devi membacanya sangat lancar ya. Kan Oke. sudah kelas. Wah. Ya. Ini foto dari Bung Tomo. Nah, beliau itu salah satu pahlawan nasional dari Surabaya yang peranannya itu pada pertempuran 10 November. Nah, kalau Mbak Devi tadi heran kenapa kok ini namanya Hindia Iya. Belanda, karena sebelum ada nama Indonesia, dulu saat dijajah Belanda itu namanya adalah Hindia Belanda. Itu. Nah, setelah merdeka dirubahlah namanya menjadi Indonesia dan Pak Sutomo ini, Bung Tomo ini meninggal saat melakukan ibadah haji di Mekah. Itu pada tanggal 7 Oktober 1981, itu Indonesia sudah memiliki nama Indonesia. Oke, yang kedua berbicara tentang orang tua Bung Tomo. Sutomo ini dilahirkan di kampung namanya Belauran, Surabaya
ayahnya itu bernama Kartawan Cipto Wijoyo. Pria ini golongan menengah yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak hingga pegawai perusahaan ekspor impor Belanda. Sangat semangat, iya, untuk bekerja. Dijajahi semua. Terus ibunya, Ibu Sutomo itu bernama Subas Tita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda dan juga Madura, memiliki 3 campuran. Anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya. Sebelum pindah Surabaya pernah jadi polisi Kota Praja dan anggota Syarikat Islam. Polwan. Ibu Sutomo bernama Subas Tita. Bisa pahami? Bisa. Next. Keluarga Bung Tomo. Bung Tomo itu menikah dengan Sulistina, istrinya. Sulistina. Kalau Mbak Devi siapa? Sulistiawati. Istrinya Bung Tomo namanya Sulistina, seorang perawat PMI pada tanggal 19 Juni 1907. Ini sudah dikaruniai oleh 4 orang anak, masing-masing bernama Titing Sulistami, terus Bambang Sulistomo, Sri Sulistami, dan juga Ratna Sulistami. Nah, kalau dari foto yang namanya Bambang Sulistomo sudah pasti kelihatan kan yang mana? Iya. Dan ini tentunya. Karena boy sendiri. Terus yang Ratna Sulistami yang kecil sendiri. Bayi. Bisa dilihat? Betul, tepuk tangan. Oh yeay. Apa? Ting 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 ting. Oke, lanjut ya. Bung Tomo dan juga pertempuran 10 Novembernya pada 1944, ia terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan juga pengurus Pemuda Republik Indonesia. Dan pada saat itu Bung Tomo itu masih usia muda, semangatnya untuk memerdekakan Indonesia yang disponsori oleh Jepang. Jadi Pemuda Republik Indonesia ini masih disponsori Jepang karena 1944 Indonesia kan belum merdeka. Tuh, setelah ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik, inilah keterlibatannya dalam Revolusi Nasional Indonesia. Nah, dengan posisi itu ia bisa mendapatkan radio, akses radio yang berperan besar untuk menyiarkan orasi-orasinya. Nah, jadi kalau kalian pernah melihat video Bung Tomo yang menggelegar orasi-orasinya itu di record dari video dari radio. Nah, itu tersambung ke seluruh Indonesia dan membuat rakyat Indonesia juga memiliki semangat juang yang tinggi untuk memerdekakan Indonesia. Next. Lanjut, terlebih sejak tanggal 12 Oktober 1945, Bung Tomo itu menjadi pemimpin BPRI, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, untuk melawan pasukan Inggris. Jadi Bung Tomo adalah pemimpin untuk melawan para pasukan Inggris yang tiba di Surabaya. Meskipun pada pertemuan Surabaya 2045 ini akhirnya memang tidak bisa kalah, tapi rakyat Surabaya dianggap berhasil memukul mundur atau setidaknya itu membuat Inggris kewalahan, begitu nama lainnya. Jadi ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah sebagai awal dari mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat ini 1945 Indonesia kan sudah merdeka. Cuma karena Inggris belum mengakui, dia datang pada Oktober, terus melakukan pertempuran dengan rakyat Surabaya pada tanggal 10 November, sehingga rakyat Surabaya sendiri pun dengan semangatnya Bung Tomo memimpinnya akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Inggris gitu. Dengan Bung Tomo pasca kemerdekaan, Bung Tomo itu menjabat sebagai Menteri Negara bekas Pejuang Indonesia 1 pada tanggal 12 Agustus 55 sampai 24 Maret 1956 dengan presiden yaitu Bung Karno. Terus bisa menjadi Menteri Sosial Indonesia ad interim adalah sementara. Nah, itu terjadi pada 18 Januari 56 sampai 24 Maret gimana? Waktunya sedikit kan daripada yang sebelumnya. Itu presidennya juga oleh Bung Karno. Nah, setelah pahlawan nasional Bung Tomo resmi dikukuhkan atau dinobatkan menjadi pahlawan nasional itu pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Sang istri Sulistina menerima langsung surat keputusan yang diserahkan oleh Presiden. Karena ini dari desakan berbagai pihak. Nah, akhirnya Bung Tomo dikenal sebagai pahlawan nasional dari Indonesia yang berasal dari Surabaya. Bisa dipahami anak? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Nah, setelah ini kalian akan Bapak suruh untuk maju ke depan untuk membaca teks sejarah perjuangan Bung Tomo.
Nah ini ada 3 paragraf. Sudah? Pada kegiatan 1? Ya. Kan ada 3 paragraf. Nanti satu paragraf kalian baca satu anak satu. Nanti bisa dimulai dari Mbak Dewi terlebih dahulu. Silakan. Didengarkan teman-teman. Didengarkan. Sejarah perjuangan Bung Tomo, Sutomo, Surabaya, 3 Oktober 1920 sampai Mekah 7 Oktober 1981 atau Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica ya Pak? Iya. Nica dan berakhir dengan peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Ia menjadi staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Sarekat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sudah Bapak? Ya, terima kasih Mbak Devi. Tepuk tangan Iya Mbak Devi. Bapak. Ya, selanjutnya Mbak Devi silakan paragraf kedua. Langsung Pak. Iya, silakan. Sutomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Pendidikan menjadi hal penting yang harus diperoleh Sutomo dan keluarganya. Sutomo berkepribadian ulet, bekerja keras, daya juangnya sangat tinggi. Di usia mudanya, Sutomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KPI. Ia juga bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada 1944, ia anggota Gerakan Rakyat Baru. Sejak kedatangan sekutu dan pasukan Mitra di Surabaya, Bung Tomo berjuang mati-matian mempertahankan Surabaya dari cengkraman sekutu dan Nica. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat berjuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan sekutu. Pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya Brigjen AWS Sunawardi dalam kontak senjata dengan pejuang. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan sekutu, namun peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Saudara. Tepuk tangan dulu Mbak Dewi. Yeay. Terima kasih Mbak Dewi. Selanjutnya bagi Mbak Bella. Kita paragraf terakhir. Sekitar tahun 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Ia sempat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau veteran sekaligus Menteri Sosial ad interim pada 1955 sampai 1956 pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga pernah menjadi anggota DPR 1956 sampai 1959 dari Partai Rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978 ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Padahal jasanya begitu besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1 tahun setelah ditahan, Bung Tomo kemudian dibebaskan dan tidak banyak aktif dalam kehidupan politik. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Beliau pun wafat ketika menunaikan ibadah haji di Padang Arafah Makkah tanggal 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Nagel di Surabaya. Terima kasih Mas Salsabila. Kalian semua yang sudah berani maju. Bapak-bapak suruh kalian maju untuk membaca karena agar kalian itu tidak hanya mendengarkan Bapak ketika menjelaskan, tapi kalian bisa membaca karena ilmu itu tidak hanya datang dari penjelasan, tapi bisa datang dari kalian saat melihat. Oke. Setelah melakukan kegiatan 1, kita lanjut ke kegiatan 2. Itu di sini kalian akan menganalisis sikap pahlawanan yang dimiliki oleh Bung Tomo beserta contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap kepahlawanan itu tadi bisa kalian cari di teks yang sudah kalian baca. Bisa dipahami? Nah, di situ ada langkah-langkah, silakan kalian baca kemudian kerjakan
kegiatan 2. Waktunya yaitu 20 menit. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Nah, di sini kan soalnya ada 4. Ya. Nah, kebetulan yang hari ini aja juga ada 4. Nanti kalian bisa presentasi 1 soal 1. Nah, nanti sisanya itu Bapak yang akan koreksi gitu. Oke, bisa dipahami? Nah, oke, yang pertama silakan Mbak Devi. Siapa di depan? Ini. Gimana Bapak di sini? Oke, teman-teman diperhatikan ya, dan anak-anak. Oke, Mbak Devi silakan. Sikap kepahlawanan yang ditemukan oleh Mbak Devi adalah Kebersamaan. kebersamaan. Ya, untuk sikap kepahlawanan kebersamaan di keluarga adalah membantu kedua orang tua ketika berjualan. Mbak Devi membantu orang tua berjualan. Karena orang tua saya tidak berjualan, maka saya tidak bisa membantu untuk berjualan. Ibadah bersama. Oke, sholat jamaah. Yes. Berkumpul dan rukun dengan saudara. Yang sikap kepahlawanan di sekolah yaitu tidak membentak apa ini? Geng. Tulisan saya tidak bisa saya baca sendiri ya. Membentuk geng sendiri. Iya. Mbak Devi nggak membentuk diri sendiri kan? Punya nama saya. Oh, sama. Geng saya namanya apa ya? Saya lupa Pak. Nah, itu sebenarnya jangan terlalu dibuat geng gitu. Ya, Pak. Sama-sama dengan teman-teman Apa? lain. Biar keren. Oke. Dikurangi anak ya. Mbak Devi. Yang kedua yaitu membantu teman yang Ya, Mbak kesusahan. Devi pernah membantu siapa di sini? Saya pernah bantu semuanya karena saya baik hati dan tidak sombong. Yang ketiga adalah belajar kelompok dan sikap kepahlawanan kemasyarakatan, yaitu yang pertama membantu masyarakat yang terkena musibah. Kayak kemarin itu Bapak ada banjir di luar sekolah itu, terus saya bantu sama teman-teman buang sampah. Dari sekolah selokan Sama Mbak Dewi. sampah. Oh, Iya. Buang sampah enggak bermain air enggak? Ya, Sama sudah. Setidaknya ada yang bantu gitu. Oke. Ya. Yang kedua, bersama-sama kerja bakti dan poskamling. Kalau poskamling saya tidak pernah Bapak. Oke, Sudah. terima kasih Mbak. Ya. Devi, teman Mbak Devi. Luar biasa. Yeay. Kan sangat bisa diterapkan di Ya. kehidupan sehari. Oke, lanjut untuk Mbak Dewi, silakan. Ini. Oke, Mbak Dewi menemukan sikap kepahlawanan apa? Berdaya juang tinggi, Pak. Berdaya juang tinggi. Oke, silakan. Tinggi. Sikap kepahlawanan berdaya juang tinggi yang di keluarga yang pertama berarti mengerjakan sesuatu hingga mahir. Mbak Saya Dewi pernah berarti mengerjakan apa? mencuci baju. Mencuci baju, apanya nggak bisa? Nggak Terus bisa. sekarang bisa sendiri mandiri. Bisa, Pak. Oh, luar biasa Mbak Dewi. Yeay. Yang kedua membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti? Menyapu. Oh, ya. Wow. Mbak Dewi sangat giat sekali. Iya dong, Pak. Iya, bisa. Yang ketiga yaitu belajar di rumah dengan semangat. Salah satu kewajiban siswa. Oke. Yang di sekolah melatih sikap percaya diri. Seperti sekarang. Saya percaya diri, Pak. Percaya diri, presentasi maju ke depan itu Iya. juga melatih kepercayaan diri. Ya. Yang kedua belajar di sekolah dengan semangat. Oke, semangat Mbak Dewi. Semangat dong. Semangat. Semangat Oke, terus Pak. lanjut. Yang ketiga berusaha meraih prestasi. Saya Mbak mau Dewi, juara satu. juara satu. Tahun kelas 3 juara berapa? Saya juara dua, Oh, Pak. juara satu kan siapa? Saya dong. Terjadi yang giat untuk mengalahkan Mbak Dewi. Iya, saya mau kalahkan dia. Oke, lanjut. Yang ketiga itu masyarakat. Yang pertama ikut kegiatan warga seperti kesehatan. Kerja bakti. Mbak Dewi yang tadi seperti Mbak Devi tadi ya. Iya. Ya, terus. Yang kedua yaitu berusaha membuat lingkungan bersih untuk membuang sampah pada tempat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Yeay. Oke, lanjut yang ketiga, Mbak Salsabila. Silakan. Oke, sini Mbak Salsa.
Mbak Salsabila menemukan sikap kepahlawanan apa? Sikap kepahlawanan ulet. 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 Kalau ulet itu ya. Ulet. Ayo contohnya, silakan. Sikap kepahlawanan ulet di keluarga. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam aktivitas di rumah. Contohnya, Contohnya, aktivitas ketika melakukan mencuci, menyapu, menyapu, Pak. Pak. Membersihkan tempat tidur. Iya, betul. Terus, Yang kedua, belajar di rumah dengan rajin. oke, belajar sendiri, Mas Salsa. Iya, Pak. 10 menit sudah. Lanjut. Yang ketiga, belajar sesuatu hingga bisa. Seperti Belajar naik sepeda. sudah pahit sekarang. Sudah, sampai Pak. mana? Sudah jatuh 3 kali. Sudah jatuh 3 kali. Oke, lanjut. Yang kedua, sikap ulet di sekolah. Yang pertama, belajar tak kenal lelah. Kalau piket itu, Pak, itu biasanya udah disapu, teman-teman itu ke depan apa kotorin lagi, Pak. Mbak Salsa yang bersih. Iya, Pak. Iya. Yang kedua, belajar meraih prestasi. Dapat ranking berapa? Kelas 3? 3, Pak. 3. 3 kalah sama Mbak Dewi. Iya, Pak, nanti tak salin, Pak. Oke, semangat sekali. Terus. Yang ketiga, tidak putus asa belajar sesuatu di sekolah. Praktek. Iya, Pak. Oke, lanjut. Lalu sikap ulet di masyarakat. Yang pertama itu aktif dalam lingkungan masyarakat. Itu contohnya? sering itu, Pak, gotong royong itu, Pak. Oke. Bersih-bersih masjid. Mas Salsa, kalau bersihin masjid bagian apa, Mas Salsa? Kenapa, Pak? Kalau bersihin masjid bagian apa? Bagian Makan. enggak, Pak, Bersihin bagian makan. masjid Oh, ya, iya, Pak. iya. Apa bersihin makanan? Oke, lanjut. Yang kedua, belajar membuat barang kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya. Contohnya bikin itu, Pak, tempat pensil dari Tempat pensil dari? itu, Pak, Daur apa? ulang? Bukan botol bekas. Oh, udah Pak. bekas. Luar biasa. Ini kreatif namanya. Mas Salsa, iya. Selanjutnya yang terakhir yaitu Mbak Romayu, silakan. Oke, sini Mbak sini. Ya. Oke, Mbak Ayu menemukan sikap kepahlawanan apa? Bekerja keras. Bekerja keras. Bisa dilihat dari Mbak Romayu tipikal orang yang sangat bekerja keras. Oke, bisa disebutkan contohnya? Yang pertama di keluarga, satu mengerjakan pekerjaan rumah hingga selesai. Ya selesai. Mengerjakan apa contohnya? Makan, dia makannya harus diselesai sama ibu. Makannya harus selesai. Oke, lanjut. Ya, oke. Terus. Belajar dengan semangat. Belajar dari mana? Belajar keras. Terus. Yang ketiga, membersihkan kamar sendiri dengan mandiri dan rapi. Mbak Romayu tidur sendiri. Sama adik. Oh, sama adik. Jadi kalau membersihkan juga sama adik. Iya, benar. Oke, sangat rukun dengan saudaranya. Ya, Lanjut. bersihkan adiknya. Kedua, di sekolah. Yang pertama, berusaha mencapai cita-cita. Cita-citanya Mbak Romayu apa? Jadi pilot. Oke, jadi pilot. Kita baru mana Mbak Romayu? Terbang ke Mekah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Yang kedua, mengikuti perlombaan. Oke, Mbak Romayu pernah ikut sama Bapak? Mewarnai. Oh, warnai dapat juara. Oke, terima kasih untuk tangan dulu Pak. Terima kasih untuk kita semua. Alhamdulillah. Oke. Oke, setelah kalian mengerjakan mencari sikap kepahlawanan, analisis sikap kepahlawanan, selanjutnya yaitu kalian bisa mengerjakan evaluasi harian yang ada di LKPD yang terakhir. Sudah menemukan? Ya. Bisa dikerjakan? Waktunya yaitu 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kita langsung mengoreksi bersama ya. Nomor 1.
Mbak Devi silakan. Beserta soalnya tahu Bapak. Iya, silakan dibacakan. Siapa salah satu tokoh yang menjadi pelopor perjuangan peristiwa 10 November? Siapa? Bapak Bung Tomo. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Devi. Nomor 2, Mbak Dewi. Kapan terjadinya peristiwa pertempuran di Surabaya? 10 November 1945. Tuh. Tuh. Tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Terus nomor 3. Bagaimana perjuangan yang dilakukan Bung Tomo? Jawabannya membangkitkan semangat pejuang rakyat Indonesia dalam melawan tentara sekutu. Oke, Betul. Selesai. Yang terakhir nomor 4, nanti nomor 5 biar Bapak yang menjawab ya. Iya. Sebutkan salah satu sikap kepahlawanan yang dimiliki Bung Tomo. Kerja keras. Kerja keras. Oke. Lalu nomor 5, sebutkan contoh implementasi sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Bung Tomo dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi memiliki daya juang tinggi. Siapa tadi memiliki daya juang tinggi? Nah, tentunya itu belajar dengan terus mengerjakan sesuatu sampai bisa. Oke. Terus bekerja keras, mengikuti lomba dan lain-lain. Oke. Terus Mbak Sansan dia apa? Bulet. Itu belajar dengan tekun, rajin. Oke, Mbak Devi tadi kebersamaan, yaitu rukun dengan saudara. Oke. Nah, setelah kita mengerjakan evaluasi, maka berakhir sudah kegiatan kita pada siang hari ini. Setelah ini, ayo bersama-sama dengan Bapak untuk bisa dibuka kegiatan 1. Bisa menarik kesimpulan. Betul. Yang pertama, Sutomo lahir di Surabaya. tanggal 3 Oktober 1920. terus meninggal pada 7 Oktober 1981 di kota Mekah. ya. Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena perannya untuk membangkitkan Semangat rakyat Oke. untuk melawan kembalinya penjajah Belanda. Di usia muda itu Bung Tomo selalu aktif mengikuti organisasi, terus untuk berjuang mati-matian membela Indonesia, mempertahankan Surabaya dari cengkraman sekutu Inggris. Meskipun kekuatan dari Surabaya itu tidak seimbang, tapi pertemuan 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Bung Tomo itu juga pernah menjadi menteri di kabinetnya Bung Karno 2 kali. Nah, tetapi sayangnya Bung Tomo pernah dipenjara karena beliau itu mengkritik kebijakan oleh Presiden setelah Soekarno, yaitu Soeharto, dipenjara 1 tahun. Padahal beliau itu memiliki jasa yang begitu besar, sehingga pada tahun berikutnya Bung Tomo ini pergi haji karena beliau ini juga dikenal sebagai seorang yang cinta agama. Dengan ketaatannya mungkin Allah mengizinkan untuk mengambil Bung Tomo di tanah yang suci di Mekah. Itu pada tanggal 7 Oktober 1981 Bung Tomo meninggal dunia dan jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia dan dimakamkan di pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menarik. Alhamdulillah. Kalau begitu sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak harap kalian tetap belajar di rumah. Terus apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa diterapkan di rumah sikap kepahlawanan yang kita pelajari tadi. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.